Jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Apabila kasih menjadi dingin, kita tahu semakin hari kita akan semakin jauh dan rohani kita akan semakin mati. Oleh karena itu, biarkan pada saat malam ini kita mau belajar menjadikan satu hal kita perlu, mari tingkatkan kita bersekutu di dalam hidup kepada Tuhan. Kita baca firman, kita ambil saat teduh, mari kita terus hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, saya yakin percaya persoalan apapun Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Yang ketiga, ketika kasih sudah menjadi dingin, seringkali tanpa disadari suka melontarkan kritik. Dulu waktu saat kita cintanya berkobar, selalu mengatakan I love you, aku cinta engkau. Tanpa engkau, wah gak bisa. Kalau kau jadi madu, aku jadi tawonnya. Kan begitu ya, karena cinta. Tetapi ketika kita bisa melihat kasih sudah menjadi dingin, karakter orang menjadikan kasihnya menjadi dingin. Sekarang sudah tidak ada kata I love you. Oleh karena itu, marilah ciptakan. Saya belajar setiap hari, saya katakan shalom, dan selalu saya katakan pada istri saya I love you. Belum? Siapa di sini yang masih memeluk istrinya katakan I love you? I love you. Ngongkong mama. Pastikan kau peluk, aku cinta kamu sekalipun dah ompong lah ya. Cinta kamu gitu. Masih adakah yang di belakang? Jangan kalau ada pacaran aja kamu katakan I love you. Buktikan kamu mengatakan I love you, maka cintamu terus akan terpelihara. Kenapa? Dari ucapan itu terjadi. Amin. Karena ada perkataan, ada kuasa dalam perkataan. Kalau kita mengatakan shalom, itu ada damai dan sejahtera, maka terjadi dan terpelihara sesuai dengan ucapan. Pagi-pagi benar, begitu kita bangun tidur, shalom, I love you mama. Belum, I love you papa. Saya mempraktekkan dengan istri saya karena menjadikan satu hal inilah ucapan kita supaya terjadi. Kalau kita sudah melontarkan kritik, itu tanda bahwa kasih sudah menjadi dingin. Berapa banyak sekarang ini yang dulu mengatakan I love you, sekarang saudaraku kalau ketemu wanita dengan wanita, pria dengan pria, rasanya siapa? Pasangannya sendiri. Wah, papaku dulu gini. Wah, sekarang waduh, minta ampun jeleknya. Siapa yang suruh? Dulu kan sudah janji sama Tuhan. Hati-hati udah. Oleh karena itu sangat penting sekali kasih ini dipelihara. Karena apa, saudaraku? Jika sekarang di dalam pernikahan kita harus memiliki sebuah satu integritas. Integritas ini adalah ucapan, kata-kata, hati itu harus selaras. Berapa banyak kehidupan kita ketika kita diberkati dalam gereja, aku menerima dia sebagaimana apa adanya. Aku menerima dia pada waktu sakit, pada waktu senang, sehat, pada waktu susah, diberkati, pada waktu susah, tidak diberkati, pada waktu ini dan waktu itu. Saudara berjanji di hadapan Allah. Tapi ketika kasih sudah menjadi dingin, berapa banyak perkataan kita yang akhirnya kita memperkatakan cerai. Hari terakhir ini, di dalam akhir zaman ini, yang harus hati-hati. Ternyata di dalam survei membuktikan, di dalam catatan sipil, orang yang diberkati di gereja sekarang peningkatan di dalam perceraian itu sudah hampir 200%. Luar biasa, 200%. Berapa banyak hidup kita yang sudah kita sama-sama, yang seringkali begitu hanya masalah kecil, hanya masalah mencet odol saja itu bisa jadi masalah, terjadi sungguh-sungguh. Hanya gara-gara mencet odol itu bisa cerai. Aneh. Hanya perkara kecil, batu kecil inilah yang membuat orang itu gampang jatuh dibandingkan batu yang besar.
Kalau batu besar kita bisa melihat, kita bisa menghindar. Tetapi kalau batu kecil, kadangkala kalau kita tidak waspada, kita bisa terjatuh. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita mau belajar. Hendaklah kita saling saat ini melontarkan kepada pasangan kita, I love you. Kita juga kepada Tuhan, hati-hati dengan ucapan kita, karena dari ucapan inilah ada kuasa. Oleh karena itu sangat penting bagi hidup kita, orang percaya, hati-hati menggunakan perkataan. Jika kita orang tua sudah melontarkan kutuk kepada anak, lu bodoh, tolol kamu, gak akan menikah. Jangan menangis ketika engkau melontarkan perkataan ini, yang sudah menjadikan satu cintanya sudah dingin kepada anak kita. Akhirnya itu terjadi. Saya punya teman, hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang. Karena anaknya itu begitu nakal, karena dengan pergaulan dan karena juga orang tuanya juga tidak bisa menjadi teladan. Ketika anak ini melakukan dalam hal yang buruk, pergaulan buruk, dia melontarkan, kamu tuh anak, maaf kata bajingan, kamu tuh anak bajingan, kamu tuh anak bodoh, kamu anak tidak berhasil. Ketika dia melontarkan perkataan itu, terjadi sungguh-sungguh bagi anak itu. Anak itu sungguh-sungguh sekarang hidup dalam sampai saat ini, keluar masuk di dalam penjara gara-gara narkoba, karena dia, orang tua pernah mengatakan dia adalah bajingan sungguh-sungguh. Hati-hati dengan perkataan, karena dari perkataan kita bisa melihat perkataan yang positif, hal yang sangat penting. Seorang wanita yang punya sakit pendarahan 12 tahun, dia sudah habis segala sesuatunya, tetapi dia memperkatakan dengan perkataan yang positif, yang mengandung iman, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Maka dikatakan firman Tuhan adalah seketika itu juga sembuhlah daripada penyakitnya. Jika kau sakit, jangan pernah kau mengatakan, aduh lara teman ya, aduh. Ketika mau itu, aduh aku sakit sungguh. Kau sedang berusaha, jangan pernah kau mengatakan kau sepi. Jika kau mengatakan, logika kan, mau memang sepi. Kalau kau mau berkatakan sepi sungguh. Berapa banyak di antara kita tanpa disadari, gak ada duit sungguhan, jangan nangis. Mari, perkataan ini perlulah, jangan kita suka melontarkan perkataan-perkataan yang negatif. Perkataan positif. Ketika kita sakit, katakan oleh bilur Yesus Kristus segala penyakit telah disembuhkan. Amin. Itu akan terjadi. Kesaksian saya masih hidup kesaksian. Boleh tanya sama istri saya. Saya punya penyakit ini alergi. Kalau kena dingin, debu, jangan tanya. Sapu tangan biasanya yang gede-gede aku itu satu hari bisa 40. Karena saya punya ada berapa yang sudah basah, maaf kata ini sudah meler kayak ledeng. Ledeng itu yang sudah nggak ada klepnya, itu meler terus. Kalau sudah kena debu, sudah kena dingin, langsung ini meler dua-duanya. Wah, perihnya luar biasa. Saya setiap hari sudah aku tak lap, kan basah, tak cuci, tak gosok, karena bergiliran. Dan hal ini bertahun-tahun. Akhirnya saya dengan ucapan perkataan, sekalipun pada saat mengucapkan oleh bilur Yesus Kristus, penyakit alergiku sembuh. Bukan tambah sembuh lagi, tambah banter melernya, tambah sakit. Tetapi saya terus berkata, ayo, lu mau lawan gua, kuat-kuatan yuk dengan firman Allah. Sebab firman Allah berkata, oleh bilur Yesus Kristus segala penyakit apapun telah disembuhkan. Amin. Saya perkatakan terus, kadang kalau dagu, saya pukul ini hidung saya, dalam nama Yesus sembuh, plek, sakit dagu. Memang sakit, tetapi saya perkatakan terus sembuh. Tanpa disadari, saya nggak sadar. Begitu berjalan dengan waktu,
biasanya saya nyuci sapu tangan, kok ini enggak ya. Sampai hari ini loh, saya bisa lihat. Amin. Luar biasa. Amin. Saya ajarkan pada istri saya, kalau sakit, nanti boleh satu saat kesaksian, ada kiste di dalam ada benjolan di dalam payudara, katakan sembuh. Dia selalu khawatir dulu, gimana ya? Apa perlu dioperasi? Enggak perlu. Biar tangan Tuhan yang mengoperasi. Perkatakan terus, urapi terus dengan minyak. Tiap hari tak kasih minyak urapan. Nih, katakan dengan dengan mulutmu, sembuh, sembuh. Sekarang boleh, ada saksinya. Udah gak ada benjolan. Amin. Dokter pun berkata sudah gak ada benjolan. Di sini saudaraku, perkataan, jangan pernah kita melontarkan dengan kata-kata yang negatif, kritik kepada sesama kita, terlebih kepada pasangan kita. Mari menjadikan satu hal yang perlu kita terus tingkatkan, perkataan yang positif. Sekalipun kau sudah gak cantik, sekalipun kau sudah gak ganteng, katakan kau adalah paling cantik di dunia. Engkau adalah paling ganteng di dunia. Yes. Sekalipun sudah perkatakan, dan saya yakin percaya kalau kau sudah mau memperkatakan ini loh, wah aku tambah semakin tua semakin aku cinta kamu. Semakin mungkin jalannya begini aku cinta kamu. Itu luar biasa saudara. Ya, saya punya satu teman kakek nenek. Wah, saya ngiri, perlu tak tiru. Ya, kemanapun saja dia pergi selalu memperkatakan perkataan yang baik. Ya, dia pun juga saudaraku kemanapun dia pergi selalu gandeng tangan. Dia nggak bisa hidup terpisah. Yang satu mau pipis, yang satu ngikutin dari belakang, dituntun. Sudah tua. Yang laki-laki mau pipis, yang perempuan juga nggak mau kalah, nonton yang laki-laki, saudara. Sampai mati berdua. Ternyata satunya mati, nggak lama, hanya hitungan hari. Yang satunya juga ikut mati. Bukan mati bunuh diri ya. Mati berdua. Karena saking cintanya. Kemanapun pergi dia selalu berdua. Saya katakan pada anak-anak muda, tuh lihat tuh, dia kemanapun saja bergandeng tangan. Yang tua-tua pun lihat tuh kongkong tuh, sudah kongkong, sudah peot, masih kemanapun masih bergandeng tangan. Kamu masih cakep, masih cantik, untuk gandeng tangan aja malu sama pasangan. Saudara, marilah, jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Tapi marilah tingkatkan di hari-hari terakhir ini, marilah kita perlu meningkatkan lebih lagi kita cintakan Tuhan. Amin. Ketika kita cinta Tuhan, cinta sesama, cinta pasangan kita, cinta dalam keluarga, buktikan dalam integritas kita. Ketika kita melakukan integritas yang sungguh-sungguh, pelayanan baik, integritas pun harus seimbang. Hidup kita seimbang supaya hidup kita dapat dilihat oleh semua orang. Di dalam gereja kami, saya berdua ini nggak bisa ngelak. Kami berdua ya harus bisa menjadi teladan kan begitu. Ya. Orang berkata, wah, pokoknya itu saya dengan istri saya, khususnya saya menjadi sorotan. Ya, itu benar-benar. Itu bisa ditiru. Tetapi mari saudara, perlu belajar dalam hidup kita. Di dalam dimanapun kita berada, marilah jangan kita menjadi batu sandungan, tetapi kita menjadi berkat. Sebab hidup kita menjadi tulisan yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Bagaimana kita hidup, tunjukkan pada saat ini dengan pasangan kita. Mungkin kau datang pada saat ini, belum pernah kau kembali bergandeng tangan. Pulanglah kau bergandeng tangan sama-sama dengan pasanganmu. Bila perlu, dibukakan pintu, ditutup. Awas sayang, yang tadinya omelan kritikan, sekarang diganti dengan ucapan sayang. Kok semua pada mendelik pada saya? Saudara, marilah kita mau belajar di dalam hari-hari ini. Biarkan segala semuanya Tuhan mengendaki kita untuk kita jangan suka melontarkan kritikan itu kepada pasangan kita ataupun kepada siapapun. Yang selanjutnya di dalam